Silaturahim ke tempat beliau karena apa? Mumpung Sofia nggak ada. Ingin tahu yang bikin dia begini itu siapa? Sering disetubuh sama genderuwo. Minta Di tolong. mediator sih. Kalau bisa di mediator aja Ustaz biar tahu. Katakan, kenapa kamu disuruh iblis kamu? Disuruh sama majikan kamu. Terdekat. Ciri-cirinya saja kalau nggak mau nyebutkan nama. Cepat. Jelas. Misalnya B. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat Qmania atau sahabat-sahabat pecinta Q dimanapun kita berada. Mudah-mudahan selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini dirawat di rumah sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Gio, alhamdulillah malam hari ini saya ditelepon oleh beliau, ibunya Ibu Yanti ya. Untuk silaturahim ke tempat beliau karena apa? Mumpung Sofia nggak ada. Sofia nggak ada, kita bergegas datang kemari. Dan saya nggak ngajak Umi ya karena Umi sedang ada udzur. Maka di sini saya ngajak dua santri putri, yaitu Mbak siapa namanya Mbak? Kenalkan sama netizen. Mbak Ita ya sama Mbak. Nama saya Devi Anggreni. Masih Mbak Devi sama Mbak Ita sama Mbak Devi. Kenapa ngajak perempuan? Karena yang sakit adalah perempuan. Yang sakit adalah cewek, maka saya ngajak santri cewek untuk mediumisasi. Karena diminta oleh beliau hadir datang ke tempat ini. Gimana Bu perkembangannya? Ya, alhamdulillah Gus. Setelah kemarin agak mendingan, sudah nggak merintih-merintih, sudah nggak, bicaranya sudah mulai lancar. Tapi ini darahnya masih keluar, tapi ya nggak sebanyak kemarin gitu. Ya alhamdulillah. Udah ini ya, udah pulih. Iya. Bisnya udah pulih. Iya. Kan kemarin Sudah pucat. mau makan, Ustaz.
Sekarang udah ke merah-merah. Iya, sudah mau makan meskipun sedikit. Tapi sudah bisa duduk, bisa ya? bisa, kalau duduk bisa. Gimana Mbak Yanti? Sudah agak enakan apa gimana? Agak enakan. Sudah agak enakan ya. Terus reaksi-reaksi yang ada dalam tubuhnya gimana? Udah ada perkembangan atau masih? Hah? Lumayan ya. Iya. Terus gimana Bu? Ya, Ada ini, Ustaz, kendala? tapi saya mau ingin tahu yang bikin dia begini itu siapa gitu. Ustaz. Ya saya kira nggak usah lah Bu. Yang penting sembuh kan gitu Ya, ya. tapi saya kan nggak ikhlas anak saya dibikin kayak gini gitu, Ustaz. Saya ingin tahu siapa dalangnya semua ini. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak usah lah, nggak usah tahu. Biar nggak apa, biar nggak kotor hatinya. Karena gimana pun namanya ini ujian, anggap aja ini ujian, ya tetap yang penting fokus sembuh aja. Kalau sembuh kan nanti juga enak beraktivitas, ngapain. Nanti kalau ibu pingin tahu atau gambarannya seperti apa, nanti kan ibu marah. Bisa jadi Mbak Yanti juga punya pikiran yang enggak, harusnya pemulihan. Dia mikir ngedrop lagi kan kasihan. Ya apa Ustaz, saya kan gak ikhlas anak saya dibikin kayak gini. Kerja mati-matian, pulang-pulang kok kayak gini gitu Ustaz. Tapi mediumisasi itu kan tidak menjamin itu 100% jawaban Bu. Jadi biasanya itu kan mediumisasi itu kan cuman ingin tahu gambarannya seperti apa, tidak secara spesifik. Andai kata namanya siapa, Ustaz, kalau malam itu sering disetubuh sama genderuwo. nah, Minta tolong ya Sampai Ustaz, kayak kalau gini. bisa masalah ini juga biar cepat selesai. emang Mbak Yanti merasakan kayak gitu makhluk genderuwo? Ya Ustaz, merasakan. Rasa- Soalnya berbeda. Ya namanya juga genderuwo ya Ustaz. Jadi saya minta tolong kalau bisa dicari dalangnya juga. Sosok hitam itu kan kelihatan ya. Iya, tapi nggak sepenuhnya. Berarti udah buka Gus, portalnya udah kebuka. Kan santet. Karena beliau ini kesantet, otomatis portalnya kan kebuka di situ. Gitu ya. Gitu. Makanya biar tahu siapa yang dalangnya semua ini gitu Ustaz. Nanti yang kita khawatirkan tuh gini Bu, kalau kita kuat, takutnya nanti jatuh timbul fitnah. Jadi satu fitnah, terus ibunya jadi dendam, jadi amarah, itu yang kami khawatirkan. Gitu loh Bu. Makanya kita fokus aja pengobatan. Kalau Mbak Yanti ini sembuh kan alhamdulillah. Jadi begitu. Kalau nggak sampai tuntas kan saya nggak ikhlas, malah nggak ikhlas gitu loh Ustaz. Kalau saya tahu, anak saya tahu siapa yang bikin dia kayak gini. Jadi Gitu loh. biar Ya, punya gambaran. jelas, ya gitu Ustaz. Ya gimana Gus? Kira-kira Gus? Mending lebih Minta baik di tolong. mediator sih. Soalnya biar tahu juga gimana ketunya. Sebenarnya dalangnya siapa, biar tahu semuanya gitu. Masalahnya begini, kita tidak bisa menjustis hasil mediator itu 100%, maksudnya benar itu. Karena makhluk ini kan tipu daya, bisa menipu kita, gitu loh. Jadi makhluk seperti makhluk halus itu kadang-kala apa yang dia bicarakan kita nggak harus percaya 100%. Ya mungkin kalau gambar-gambaran bisa jadi ya, tapi itu bisa dijadikan referensi 100% enggak juga. Mungkin 50-50 juga, insya Allah bisa. Kadang-kala kalau kita ingin tahu namanya siapa, dia tuh nggak mungkin ngomong, karena pada prinsipnya makhluk yang disuruh majikannya atau dukun itu udah ada perjanjian, kan gitu ya Mas? Ya. Ada perjanjian, dan itu pun kalau ngomong dia juga akan dihajar. Ya bisa jadi. Kemarin saya sudah bilang sama anak saya, bisa nggak bisa, kita harus tahu siapa yang bikin dalangnya semua ini. Iya, dan minta tolong, sangat-sangat minta tolong. Tapi gini Bu, saya minta kalau memang nanti punya gambaran, meskipun nggak secara spesifik ya itu siapa namanya,
Yang penting ibu harus tenang dan pikirannya itu harus fokus pada kesembuhannya Mbak Yanti juga fokusnya sembuh. Karena apa? Takutnya saat berpikir apa itu kan berpikir nih, bisa-bisa kan ngedrop lagi, ibunya juga hatinya Iya, kotor. tapi kan saya itu kasihan sama anak saya itu kayak sudah lama dibikin kayak gini Ustadz. Saya nggak rela kalau nggak tahu siapa yang dalang semua ini. Kalau menurut saya sih Bu, lebih baik kita fokus di pengobatan saja. Makanya saya bawa 2 santriwati, santri putri ini supaya untuk menarik semua makhluk-makhluk gaib, Membantu menarik. Ya. membantu menarik makhluk-makhluk gaib yang berada di tubuhnya Mbak Yanti ini. Jadi kita fokus saja pengobatan, tidak usah mencari tahu lah Bu siapa dalangnya, nanti yang ada timbul dendam nanti Bu. Enggak, ya kan saya cuma ingin tahu Ustadz. Saya sangat minta tolong Ustadz. Saya nggak tega dia tersiksa begitu lama gitu Ustadz. Tolong, minta tolong, sangat minta tolong Ustadz. Saya minta tolong anak saya ini Ustadz. Bantu dia Ustadz, temukan siapa dalangnya. Kasihan Yang anak saya saya. khawatirkan nanti ibunya jadi dendam. Sedangkan dalam Islam dendam itu kan nggak boleh. Kalau ketahuan terungkap nih siapa dalangnya si fulan begini, nanti yang kita khawatirkan jadi adu domba ya kita. Iya. Ya, Yang ditakutnya itu Bu. Ya, Karena Ustadz, tolong. Saya cuma ingin tahu siapa semua dalang ini gitu loh Ustadz. Saya terus kalau udah tahu mau dibunuh, enggak, mau membalas, yakin. Saya cuma ingin tahu siapa yang bikin anak saya kayak gini Ustadz. pernah Saya satu nggak kejadian tega. Bu, kita pernah nanganin pasien tuh ngotot pingin dikuat, akhirnya namanya jin itu nggak bisa kita percaya 100%. Nyeletuk aja jin tersebut, ini namanya si fulan pelakunya, langsung marah, ngelabrak, namanya orang Madura, bahkan sampai dilaporkan, ternyata kan nggak ada bukti ya, nggak bisa, malah lapor balik di situ malah kena Bu, karena santet gaib ini nggak ada bukti. Yang saya khawatirkan kejadian itu terjadi kembali. Maka dari itu menurut saya pengobatannya aja yang penting sembuh, nggak perlu tahu lah siapa sosok dalangnya gitu. Saya janji Ustadz nggak akan saya balas dendam asalkan terkuak semua yang siapa dalangnya ini Ustadz. Tolong, sangat saya minta tolong Ustadz. Gimana saya nggak tega anak saya terlalu tersiksa kayak gini kalau belum tahu siapa dalangnya semua ini. Iya Bu, kita juga mengerti ya bagaimana perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya seperti ini. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi Pak Yudi sama Agus. Kalau saya tetap kekeh ya, saya tetap kekeh karena dari dulu saya menangani pengobatan itu, setelah dikuak siapa dalangnya pasti belakangnya itu jadi fitnah, jadi ribut, jadi dendam. Itu yang saya khawatirkan, kan banyak madorotnya di situ. Tolonglah Ustadz, bantu saya Ustadz. tapi gini Bu, apapun yang terjadi nanti, karena kita nggak tahu apa jawabannya makhluk yang mengganggu itu. Apapun yang terjadi atau gambaran itu udah jelas, ini tidak bisa dibuat bukti secara hukum, tidak bisa. Apapun bentuknya, kan kita tidak mengizinkan. Andai kata sampai nanti rame sama siapa yang Anda curigai atau gambaran-gambaran itu jelas, itu ada bukti dari kita meditasi lewat gesitris, itu nggak boleh. Saya tidak menyetujui itu karena tidak ada dasar hukumnya. Insya Allah kalau memang ibu mau ingin tahu gambarannya, insya Allah kita bisa bantu. Cuman kalau secara spesifik siapa namanya, siapa kita nggak bisa bantu, karena itu nanti dia bisa dipitnah. Ya, pokoknya saya bisa terkuak semua siapa dalangnya gitu Ustadz. Ustadz minta tolong kalau bisa di mediator aja Ustadz biar tahu. Ya gimana Gus, lebih baik kita bantu aja. Yang penting kita ada akadnya apa, kita harus mewanti-wanti ibu ini sama Mbak Yanti, cukup tahu gambarannya aja, dan itu tidak bisa dipercaya 100% karena makhluk itu kan sifatnya tipu daya, jadi cuma untuk gambaran aja.
Saya kira nggak apa-apa Gus dibantu. Yang penting ibu udah sama Mbak Yanti siap, tidak ada apapun bentuknya nanti ya. Setelah nanti kata ibu tahu kepingin apa, nanti bertengkar sama seseorang yang dicurigai, tiba-tiba ibu menyebut nama Gus Idris, menyebut nama kita karena udah dimutusasi, itu sekali lagi tidak bisa dibuat dasar hukum. Jadi sebelum, kalau memang begitu, pastikan dulu sama keluarga beliau ini. Iya. Untuk kedepannya apapun yang terjadi, cukup untuk diri sendiri, nggak perlu dendam lah, amarah dan lain sebagainya. Gitu. Silakan Mas. Gimana? Kira-kira siap nggak? Siap. Mbak Yanti gimana? Yakin? Siap yakin. Karena saya juga punya prasangka yang ini ya sama Mbak Yanti kan udah lama terzolimi, lama tersakiti. Setidaknya Mbak Yanti ya sekarang ngomong cuma ingin tahu aja. Siapa tahu nanti setelah sembuh sampai aku udah sehat mau membalas. Minta tolong ya Ustadz ya, kalau bisa di mediator biar tahu gitu Ustadz. Tapi Bunda gimana Gus? Bunda gimana? Ya gimana Gus? Kita mediasi saja Gus. Ya. Kalau memang maunya ibunya Yanti sama Mbak Yanti seperti itu, ya. Tapi apa boleh buat? Yang penting jaga privasi. Komitmen saja ya, ibunya sama Mbak Yanti komitmen apapun yang terjadi nanti, andai kata nih ini makhluk gaib yang menyebutkan nama ya, dan ibunya dan Mbak Yanti itu kenal, apapun itu yang terjadi harus jaga privasi dan jangan dendam. Itu saja pesan saya ya. Ya udah, kita bawa santriwati kan, Ya. kita bawa santri putri, karena pasiennya putri maka cewek, maka kita bawa santri cewek. Ayo kalian Devi mediator. Ini dari channel, ini santriwati juga punya channel ya, channelnya GIF, channel Agus Idris Family. Ini bagian putri-putri untuk menangani pasien-pasien yang cewek. Jangan lupa di support. Ayo Devi untuk jadi mediator. Kita untuk memasukkan makhluk gaib yang ada di tubuhnya Mbak Yanti. Mbak Yanti namanya, ibu kandungnya siapa namanya? Sri Atun. Ibu Sri Atun ya. Ini Mbak Yanti, terus ini beliau ibunya Ibu Sri Atun. Ayo silakan kita di mediumisasi dah. Channel GIF. Oh ini biasanya sosok Ini. hitam gendruwo yang mau menyetubuhi Mbak Yanti. Kamu ya. Awas, awas, awas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah, nggak usah pakai kekerasan, Kita ngundang kamu baik-baik saja, mau tanya aja. Ayo ditanya. Ya udah. Kamu ini. Bentar. Sosok kamu seperti apa ini? Kalau saya sudah tahu sahabat aslinya ya, di pondok sudah diajarin, cuman untuk yang sahabat-sahabat di sana, coba jelaskan sosoknya seperti apa? Besar. Terus tinggi. Oh. Bisa disimpulkan sahabat seperti apa? Gundurwo apa siapa? Ya biar tahu sahabat-sahabat di sana. Gundurwo apa Grandong? Genderuwo. Sudah berapa lama kah? Sudah lama. Kalau ngomong tuh dijawab. Sudah berapa lama? Belum tahu. Kamu lihat ini darah. Tega kamu ya. Dasar laknat. Saya tidak peduli. Gak usah pakai kekerasan, udah. Gak usah. Kamu ya yang menyutubi ini. Hah? Ngapain kamu menyutubi itu? Ngapain? Hah? Ngapain kok kamu menyutubi dia? Tujuannya apa? Yang keras kalau ngomong, itu apa? Untuk merusak kemaluannya.
Terus yang nyuruh kamu siapa? Hah? Kalian tidak perlu tahu. Aku harus tahu. Kita harus tahu siapa yang nyuruh kamu. Siapa yang nyuruh kamu? Tak bakar loh nanti. Tidak takut. Siapa yang nyuruh? Ayo ngaku, ngomong aja, gak usah pakai kekerasan. Majikanku. Majikanmu. Yang nyuruh majikanmu siapa? Siapa? Hah? Kamu tidak perlu tahu. Laki-laki apa perempuan? Jelas. Dia laki-laki. Laki-laki. Namanya siapa namanya? Emang sempat punya musuh? Mbak Yanti sempat punya musuh nggak? Laki-laki atau perempuan? Enggak. Hah? Enggak. Mbak Yanti? Pernah punya musuh nggak? Punya berantem? Pernah berantem atau cekcok? Kalau berantem memang sama suami dulu. Sama Ya, suami mantan dulu. suami. Cuma sama suaminya itu. Kalau aja untuk itu Ustaz. teman nggak ada. Namanya siapa suaminya? Oh. Bawa itu yang nyuruh ya? Bawa apa? Orang lain? Kenapa kok nggak- kalau ngomong. Kenapa kok nggak boleh tahu kenapa? Saya tidak akan mengasih tahu kalian. Ya kenapa? Takut sama majikanmu? Ya. Ya. Terus selain kamu siapa aja yang di dalam tubuhnya itu, dalam raganya Mbak Yanti itu? Banyak. Banyak. Sosok seperti kamu juga ada banyak. Banyak. Ada bayi bajang. Bayi Bajang, siapa lagi? Kuntilanak. Terus ada lagi. Semangsaku. Masih banyak lagi. Ada lagi yang melilit itu. Ya, ular itu ya. Iya. Tugasnya apa kamu? Selain menyetubuhi dia. Ayo jawab. Tugasnya apa? Hah? Untuk merusak kemaluan dia. Merusak. Kalau kuntilanak itu apa tujuannya? Tugasnya apa? Yang membuat pucat itu dia ya? Bikin kelihatan tua. Iya. Biar terlihat seperti nenek-nenek. Ini anunya Gus. Rajanya ini Gus. Ya, seperti genderuwo ya, memang Yang- genderuwo itu. Yang mengkoordinir makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Kamu keluar ya dari sana ya. Wah, ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kamu keluar aja ya. Kasihan raga teman jangan ikut campur. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah ismi syai'ul adi wal abis sama bawa sabila Allah. Ada. Jangan pakai kekerasan, enggak usah berantem. Dikeluarin apa gimana ini, Pak? Bentar, kita kan belum Ini tahu, kan kita mau informasinya dulu. kasih dulu. Karena ini masih belum ketemu. Ayo kita ngomong-ngomongan. Gak usah pakai kekerasan. Siapa yang nyuruh kamu? Majikanku. Yang nyuruh majikanmu siapa? Kalian tuh ngaku nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat ini? Hah? Atau akan kasih tau Mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Silakan Pak Yudi ditanya. Ayo. Siapa? Siapa yang Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh? Kalian tidak perlu tahu. Awas. Ngeri. Siapa namamu, Siapa yang nyuruh? Sosoknya seperti apa? Siapa yang nyuruh? Majikanmu. Ciri-cirinya seperti apa? Dia laki-laki tinggi. Usianya berapa? Kira-kira usianya berapa? Masih muda.
Kuat banget guys. Serang-serang aja kamu. Moro-moro nyerang nggak ini? Ngeri. Tiba-tiba nyerang sahabat. Senep langsung kuat Kasihan banget ini. raga ini, kasihan raga ini kalau kamu nyerang-nyerang ini kasihan. Gak usah nyerang-nyerang. Raganya ini kasihan yang pakai. Ayo ini gimana nih? Mbak Yanti gimana nih? Kan kasihan kamu udah berapa tahun kamu di situ? 3 tahun ya? Hah? Iya. Itu selain laki-laki itu ada lagi yang menyuruh majikanmu? Hah? Selain laki-laki itu ada enggak yang nyuruh? Ada. Hah? Ada. Ada. Laki-laki juga? Bohong kamu, bohong. Bohong kamu. Ayo ngomong yang jujur. Ayo ngomong yang jujur. Kan main serang-serang aja. Gimana ini Gus? Dibakar aja Gus. Bakar dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayo, Ita, bacakan watabauta. Kamu mau kembali ke tempat asal kamu atau masih tetap kamu mengganggu Mbak Yanti, ha? Bakar dengan ayat Al-Quran lah. Dengan ru'yah yang tadi ajarkan, ayo. Yang keras dah. Cepet dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk. Wahai iblis laknatullah. Kalau kamu nggak keluar, aku akan bacakan ayat Al-Quran. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر. Awas tuh, belum keluar tuh. Tadi. Gimana ya? Gak usah pakai Disampul men. gak usah pakai kekerasan. Hei kalian manusia, jangan pernah ikut campur urusanku. Kuat. Udah nggak usah pakai, nggak usah ribut-ribut ya. Kamu keluar. Kalian jangan pernah ikut campur urusanku. Ya kita tetap ikut campur karena kita juga dimintain bantuan ini. Yang penting kamu nggak usah mengganggu lagi, ya. Hah? Saya tidak peduli. Saya akan mengganggu dia. Wahai jin, setan, iblis, laknatullah. Katakan, kenapa kamu disuruh iblis kamu? Disuruh sama majikan kamu untuk mengganggu Yanti. Apa motifnya? Karena majikanku sakit hati. Sehingga punya dendam sama dia. Sakit hati kenapa? Katakan. Kalau tidak, kamu akan kubakar dengan ayat-ayat Allah. Katakan. Sakit hati. Dia Katakan cepat. Cepat katakan. Kenapa? Takut sama majikanmu?
Ya. Datang majikanmu. Dia siapa? Siapa? Dia siapa dia? Kayaknya harus dipaksa dulu tadi. Iya. Siapa dia cepat? Katakan. Baka dengan Allah. Dia orang terdekat. Siapa orang terdekat itu siapa? Namanya siapa namanya? Kalian gak perlu tahu. Yang jelas sebelum dia pergi ke Hong Kong. Apa juga orang itu yang mendolimi ayahnya? Ayo ngomong. Ya. Dia juga yang mendolimi ayahnya. Laki-laki yang dekat dengan Yanti. Siapa? Ya banyak yang dekat. Yang dekat banyak. Apakah orang itu juga yang mendolimi ayahnya? Ayahnya Anu Yanti? Ya. Yang membuat dia meninggal. Betul. Kemarin ayahnya Yanti itu meninggal. Meninggalnya juga ada kejanggalan di situ. Apakah ulah kamu juga? Katakan wahai iblis. Setan laknatullah. Ya, termasuk kamu ya. Apa kok ayahnya kamu juga dolimi itu? Juga kamu sakiti, kenapa? Kenapa? Ngomong. Punya dendam sama keluarganya juga. Ayahnya juga ikut-ikut. Tapi kan nggak harus ayahnya yang jadi korban. Saya tidak peduli karena saya hanya disuruh sama majikan saya. Kamu saya suruh menyakiti orang yang menyuruh gimana? Mau nggak? Kamu jangan pernah ikut campur. Nggak ikut campur. Gimana kamu bantu aja? Jangan banyak ngomong kamu. Astagfirullahaladzim. Terus ini kayaknya masih tetap. Rumah kau iblis. Mati. Ini kuat. Udah, nggak usah pakai kerasan. Kalau aku kasihan sama Raga ini. Kan gini, kamu keluar dari sana ya, ya. Bu, ini gimana? Ini kan sudah ngomong yang mengganggu atau yang menyuruh ini laki-laki. Cuman dia yang jelas nggak bisa ngomong siapa namanya. Laki-laki mungkin ada gambaran atau kurang gimana? Mbak Yanti apa kira-kira udah puas apa belum? Kalau udah puas sih belum ya Ustadz, karena kan kita nggak tahu itu namanya. Seharusnya sekalian dicari orangnya juga Ustadz, jadi nggak kayak gini aja. Ya nggak bisa, soalnya gini. Apapun yang terjadi, makhluk itu kan juga punya batasan. Ya. Ada perjanjian sama majikannya. Lagian dia nggak mungkin lah ngomong namanya. Coba ibunya gimana kira-kira? Ya sebetulnya sih kurang puas ya Ustadz, tapi saya pikir kasihan raganya mbaknya kalau dipakai kayak gitu, kalau terlalu kejam iblisnya ya itu. memang yang sering menyetubuhi Iya. Mbak Yanti memang seperti itu. Iya, makanya Bahkan itu. kekuatannya Kan memang anak sangat saya kuat. makanya tersiksa gitu Ustadz. Kira-kira gimana, Bu? Ya saya punya gambaran orang yang terdekat sih ya. Tapi kan sudah jelas Iya. pernah Iya, ada Ustadz. Iya, pernah ada iya. yang bertengkar ya, Iya, maksudnya pernah iya. ada pertengkaran, Konflik, siapa iya. tahu itu. Iya. Tapi nggak bisa menuduh 100%. Banyak laki-laki yang pernah dekat. Bahkan selama ini pernah dekat sama siapa kan paling enggak ada gambaran di Iya. sana. Ya. Jin, setan, iblis, laknatullah. Sebelum kami siksa, tunjukkan ciri-cirinya saja kalau nggak mau menyebutkan nama. Cepat. 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 Kasih tahu. Nggak mau kasih tahu. Jelas Hah? dia laki-laki, rambutnya pendek. Banyak rambutnya pendek, rambutku juga pendek. Gimana? Rambut pendeknya itu gimana? Seberapa? Hah? Apa namanya? Separuh gini. Miring lagi. Miring ya? Miring ya. Warna kulitnya apa? Hitam.
Namanya siapa namanya? Namanya? Tidak perlu tahu. Kenapa? Kenapa nggak perlu tahu? Jelas. Misalnya B. B? Iya. B. Siapa Bu? B Bu. Inisial B. B. Ada nggak ya laki-laki yang Ya. dekat sama Mbak Inisialnya Yanti B. inisialnya B? Ya, suaminya Suaminya Siapa Siapa namanya? namanya? namanya Bowo. Oh. Ayah, Bowo, bukan? Bowo apa siapa? Hah? Aku udah. Siapa? Bowo apa siapa? Ustaz, ini kayaknya. Tapi inisialnya sama loh, B kan sama namanya. Memang Iya. B ya? Iya. Itu Bowo namanya. Iya, suaminya namanya Bowo. Mantan suaminya. Siapa? Ya, Coba tanyain. Bowo itu Pak. Kalian banyak ngomong. Hati kamu. Ustaz ini. Udah nggak usah pakai kekerasan. Kasihan makanya. Kuat banget ini jin ini. Terus gimana? Kuat jin ini. Dukunnya pitu ini Ustaz Ya. Yudis. Bukan satu dukun ini. Di balik dia banyak sekali yang gerakkan sekarang. Udah, kamu jangan ganggu lagi ya. Kasihan raga ini, kasihan juga raganya Mbak Yanti ini kalau kamu ganggu terus. Ya. Dukunnya tak samperin aja ya. Ke rumahnya ya. Majikanmu ya. Hah? Akan mati. Ya enggak mungkin lah. Mati itu kan milik Allah. Allah yang menentukan orang mati itu, bukan majikanmu. Ya. Ya benar, bawa itu. Bawa itu siapa? Jangan bohong. Selain bawa itu ada lagi? Ada lagi enggak selain bawa? Ada lagi? Ngomong yang keras. Gak ada. Yang jujur. Yang menyuruh. Laki-laki apa perempuan? Jawab. Yang keras kalau ngomong, laki-laki apa perempuan? Ada. Ada, iya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan, namanya siapa? Kalian tidak perlu tahu. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Putih. 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 Warna kulitnya putih. Ya. Terus, apa lagi? Rambutnya seperti apa? Panjang apa gundul? Pendek. Pendek seberapa? Oh, segitu. Terus yang lain apa lagi ciri-cirinya? Gendut. Gendut. Hah? Apa? Gendut. Tetangga aku gendut. Astagfirullah. Terus apa lagi? Namanya siapa? Ayo sebutkan. Bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak boleh sama majikanmu. Ya. Majikan kucluk, majikanmu itu. Ya, besok tak samperin ke rumahnya. Gimana kamu mau mengganggu terus ini apa gimana? Apa keluar dari sini? Kalau nggak keluar, kalau nggak mau kamu akan ditahan. Masukin botol. Ayo, gimana? Ya. Campur air ini. Ya. Sini ya. Hah? Ayo. Namanya siapa? Perempuan itu. Inisial. Inisialnya apa? D. Devi. Hah? Apa Ita? Ayo sebutkan siapa? Inisialnya Apa? S. Apa? S. S. Siti. Jangan bohong kamu. Surti. Susi. S apa? S teh. Masa nih ibunya sendiri sih Atun? Masa ibunya? Iya, wah ada kayaknya nih. Ngawur. Susi Atun ngawur. Nah, iya, Bud. Ayo. Yang benar. Usianya berapa? Sekitar berapa usianya? Kalau yang cowok tadi usianya sekitar berapa? Coba. Yang cowok tadi usianya sekitar berapa? Masih muda. Sekitar Masih muda. 34. 34. Sekitar 34. Tahu dari mana kamu punya 34? Kalian tidak perlu tahu urusanku. Dasar pembohong. Nafik. Kamu itu makhluk bohong, makhluk yang
senang mendolimi. Kamu dikasih makan apa sama majikanmu? Hah? Kasih makan apa? Bunga apa darah? Kayaknya sih kalau lihat kekuatan nyindir seperti ini kayaknya makanannya nggak demen-demen ini Ustaz. Darah. Kayaknya kalau itu bisa Darahnya jadi apa? tumbal. Darahnya apa? Darah orok itu ya? Darahnya bayi yang kamu makan ya? Majikanmu memang kurang ajar memang. Orang Banyak ngomong kamu. emangnya kamu suka darah itu? Darah anjing mau? Tak kasih. Emang kamu suka di raga ini karena banyak darahnya ya? Gimana kamu mau keluar dari sini atau kamu masih terus mengganggu di sini di Mbak Yanti ini? Urusanku belum selesai. Masih banyak. Apa? Selain kamu mengganggu apa? Tujuannya apa lagi? Urusannya apa lagi? Dia mati. Apa? Sampai dia mati. Mending kamu aja yang mati atau majikanmu yang mati ya? Ya. Ya udah Gus, kita keluarin apa kita tahan Gus? Kita keluarin aja. Hah? Kita keluarin aja. Buang ke pantai selatan ya? Iya. Ya. Kita keluarin terus kita anu aja Ustadz Yudis. Kita tahan. Kita penjara aja, kita kurung. Ya Ustadz Yudis. Ya. Kita kurung, masukkan Siap. botol aja. Jangan sampai kembali ke raganya Mbak Yanti kembali ya. Ya. Ya segitu aja. Ayo Mas Yanti keluarin. Campur air aja Gus ya. Hah? Campur air aja ya. Iya. Biar mandi di sini. Ayo gimana? Kamu mau Anu. terus di sini atau keluar sendiri? Hah? Mau apa? Ganggu terus di sini? Ya. Kasihan. Kamu kok nggak punya hati sih makhluk Ya, memang iblis. Iblis nggak pernah Jahanam. punya hati Ustaz Yudi. Ya udah keluar. Ini sebagian ditarik aja Gus, makhluk-makhluknya biar agak. Iya. Ayo Devi sama Ita dibersihkan. Ayo dibersihkan, ditarik pakai semil. Ayo Asma di semil. Ya. Ayo Devi, bantu Devi sama perempuannya soalnya ya. Kalian tak bawa ke sini aja karena pasiennya perempuan, makanya kita bawa santri putri. Ayo dibersihkan dulu. Mumpung gak ada siapa. Ya, nggak ada Sofia. Kan sebentar lagi pulang Ustaz. Waduh. Sofianya. Oh, ya, Takutnya kalau- nanti ada konflik lagi. Ya cepet. Ya udah, ayo cepet. Kayaknya cepet-cepet aja. Biar agak. Mbak ya tahan nafas ya. Tahan nafas. Tahan nafas. Baca ya Allah dalam hati. Tenang. Tenangin Mbak Yati, tenangin. Semuanya Devi, ambil semua Devi. Kawan semua Devi. Terus Devi terus. Ada nih. Ya. Kamu di umbun-umbunannya Ata. Devi di telapak kakinya. Sudah. Ada yang lengket Gus, tidak bisa langsung Ya, proses. proses ya. Tahap ya. Mudah-mudahan cepat ada perkembangan Bu ya. Iya. Mungkin karena kita nggak enak, kebetulan lagi Iya. Sofia kan Iya, mau pulang, bentar lagi nanti Sofia ada ribut. Iya. Ryan juga nggak kita Iya. ajak. Takutnya nanti Coba ada di masalah. bangunin dulu. Ayo, siapa Mbak, Mbak Devi? Bangunin. Coba. Gimana, Mbak? Rasanya gimana? Masih berat? Udah enakan Ustaz. Alhamdulillah. Tetap ya pikirannya harus tetap tenang ya, nggak usah mikir yang aneh. Nanti dikasih air asma diminumkan ya. Iya. Tiap mau Iya, tidur Ustaz. diminum, mandi kalau mau tidur ya. Iya, Ustaz. Nanti bangun Iya. tidur diminum air asma itu ya. Iya. Ini Mbak Devi, alisnya ada genderuwonya. Ambil. Di pundaknya itu ambil tah. Pundaknya. Ada pocong di situ tah, tali pocong tuh. Pundak belakang lagi.
Udah sementara itu dulu Mas Yudi. Ini keburu pulang ya Sofia. Nggak enak sama Sofia, tahu sendiri kan netizen. Sofia, galaknya minta ampun. Kau apalagi kalau sudah ketemu Ryan, udah kayak anjing sama sama kucing ya. Iya, Gus. Ya udah Bu ya, kita Kita pamit dulu Bu ya. Mohon maaf kalau ada Ya, Bapak ya. Ya, Mbak Yanti cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. wajahnya udah lancar makanya. Sudah mulai cerah sahabat wajahnya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan doakan sahabat. Ayo. Karena kekuatan hitam sekuat apapun akan tumbang dan kalah dengan kekuatan ilmu putih, insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.